Seharusnya diajarkan doa, ya. Diajarin doa pertama-tama. Jadi sudah diajarkan siap-siap jatuh. Nah. Barakallahu. Lalu setelah Allah menyebutkan semua itu dengan segala keindahannya, kita diajak jalan-jalan melihat langit, melihat bumi, melihat keseimbangan, melihat pohon-pohon, melihat penciptaan manusia, penciptaan jin, diajak kita melihat terbitnya matahari dan namanya matahari. Kita diajak terus oleh Allah, dibawa keliling-keliling. Kita terus diajak sampai melihat laut yang saling bertemu, tawar dan asin. Semua itu Allah. Dan lalu diajak kita untuk melihat perahu. Lalu setelah itu Allah menegaskan bahwa kamu tahu semua ini akan berakhir. Semua ini akan sirna. Semua ini akan musnah. Semua yang di alam ini akan berakhir. Tidak ada yang abadi. Semua akan mengalami titik akhir dalam perjalanannya. Inilah kata Allah, kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu, jangan terlena. Jangan terlena. Semua ini akan berakhir. Dan Allah sudah tunjukkan satu persatu. Sebuah kota yang indah di Tokyo, tiba-tiba Allah kirim tsunami, hancurlah itu kota yang indah itu. Allah nggak peduli di situ ada kerapian, di situ ada keindahan. Allah nggak peduli, supaya manusia tahu bahwa ini akan aku hancurkan nanti semuanya. Sebuah kota yang indah di New York dengan bangunan yang luar biasa megahnya, Allah kirim badai salju di sana, sampai kemudian banyak bangunan-bangunan rusak di situ. Allah nggak peduli dengan semua keindahan itu, supaya manusia tahu bahwa ini akan aku hancurkan itu saat. Sebuah kota yang indah di Oklahoma, Allah kirim angin tornado ke situ, sampai rumah-rumah semuanya berantakan di situ, supaya mereka tahu bahwa ini semua akan dihancurkan. Dunia ini bukan tempatmu selamanya. Maka bersiap-siaplah untuk pindah ke akhirat. Tidak ada yang abadi di sini. Semua ini sementara. Semua ini sementara. Makanya barakallahu, saya ingin mengatakan Bapak Ibu, dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanya keperluan. Mohon diingat, dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanya keperluan. Kalau saya umpamakan, keperluan itu seperti WC di rumah kita. WC tujuan atau keperluan? Hah? Siapa yang langsung masuk rumah langsung ke WC nggak keluar? Enggak kan? Jadi WC itu keperluan. Sama, dunia ini bukan tujuan, ini keperluan. Tujuan kita akhirat. Kalau dunia ini tujuan, pasti kita tidak mati. Tapi ternyata kita mati. Banyak uang, mati. Tidak punya uang, apalagi. Jadi kita semua pasti akan meninggalkannya. Nah, kalau sampai seseorang dia 24 jam ngurus dunia sampai lupa akhiratnya, berarti dia seperti ngompet dalam WC ya. Nggak keluar-keluar. Coba kalau ada orang masuk rumah terus ngumpet di WC, orang bilang ini orang apa nih? Nah, Bapak Ibu, ayo. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini aku hancurkan kata Allah. Hanya aku yang kekal. Semua aku hancurkan. Masih kurang apa? Kenapa? Kenapa Allah hancurkan dunia ini? Supaya kamu
tidak terbelenggu oleh masalah-masalah terus-menerus. Karena tabiat dunia serba masalah. Makanya dikatakan kematian itu istirahat. Benar. Kalau kita terus hidup, kita masalah. Dan kita beruntung Pak ada kematian. Coba nggak ada mati, coba. Kita bertemu dengan seseorang, dia, lu nenek, sejak kapan hidup zaman Nabi Adam, saya masih ada di sini. Coba bayangkan banyak orang berkeliaran di sini, banyak sekali. Sejak zaman Nabi Adam nggak mati-mati. Coba, bagaimana penderitanya kita mengurus mereka. Untuk ada kematian. Makanya kalau kematian terjadi, jangan disedihin. Itu sunatullah. Karena itu tangisan sang keluarga itu termasuk menambah beban bagi mayitnya. Jadi kita harus ridho kepada Allah. Karena itu sunatullah. Makanya dikatakan bahwa wa innal mayit la yu'adzab bibukai ahlihi. Mayit itu diadab oleh Allah karena tangisan sekeluarganya. Perhatikan, jadi kita harus ridho. Itu sunatullah. Sudah cara Allah menyelesaikan persoalan ini. Allah meringankan. Makanya Allah mengatur. Jangan takut banyak anak, jangan takut, bikin-bikin aja. Saya tadi bahagia mendengar dari cerita ayah Bambang Adib tadi, Masya Allah. Kami sesaudara adalah 13 berapa? 10. Masya Allah, luar biasa tuh. Sekarang sudah baru hanya 2 sudah mengeluhnya luar biasa. Itu dulu 13, 14, 10, Masya Allah, bahagia berkumpul selalu baca Yasin, Masya Allah, luar biasa. Kita senang sekali keluarga seperti ini. Kita bahagia sekali. Nah, jadi Allah punya cara untuk mematikan manusia. Nanti kalau sudah kebanyakan, Allah kirim tsunami, mati 1000, selesai. Gitu. Jadi jangan takut sampai diatur. Kalau punya anak 2, itu biarkan Allah yang mengatur jumlah manusia ini. Jangan-jangan anak yang ke-10 calon presiden, coba. Tapi karena kita tahan-tahan, akhirnya nggak lahir calon presiden itu. Jadi teruskan aja, gitu. Allah yang mengatur semua itu. Nah, itulah makna bahwa ada jatahnya nanti Allah yang mengatur keseimbangan itu. Jadi kadang Allah cabut satu persatu, kadang Allah cabut serempak satu jumlah besar. Itu cara Allah SWT untuk membangun keseimbangan di muka bumi ini. Nah, inilah makna ayat bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ini perhatikan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masih kurang apa? Aku mengatur kamu, aku atur keseimbangan dalam hidup kamu. Makanya barakallahu, kalau Bapak Ibu lihat cara hidup di alam ini, ya, saya ambil contoh. Jumlah binatang yang suka makan lainnya itu tidak banyak. Seperti harimau, itu jumlahnya sedikit. Dan dia punya anak tidak banyak. Tapi jumlah binatang yang dimakan oleh harimau itu banyak, seperti rusa, kemudian sapi, banyak jumlahnya. Coba kalau harimau banyak jumlahnya, itu bisa makan manusia. Nah, itu dia. Jadi Allah, coba gak ada harimau, itu bisa kebanyakan kita rusak, akhirnya dia akan membuat semacam ketidakseimbangan dalam hidup manusia. Termasuk jumlah cecak misalnya, dan jumlah laron. Jumlah laron itu mana lebih banyak? Laron kan, gitu. Cecaknya tidak banyak. Jadi Allah membangun keseimbangan itu. Jadi ada pemakan, ada yang dimakan, dan itu cara Allah membangun keseimbangan. Sama dengan kita semua. Jadi itulah makna bahwa semua kehidupan ini akan ada masanya, dan itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kamu jangan ikut-ikut ngatur aku. Biarkan aku mengatur alam ini. Ini alam milikku. Aku mengatur matahari. Makanya barakallahu, setiap yang hak manusia secara umum, hak makhluk secara umum, Allah langsung yang mengatur. Allah tidak berikan kepada manusia mengatur. Contoh misalnya matahari. Itu Allah yang mengatur. Nggak boleh manusia ikut mengatur. Coba kalau manusia ikut mengatur, nanti yang negara kuat dibikin negerinya siang terus, yang negara miskin tidak dikasih matahari. Nah. Oksigen misalnya, Allah yang mengatur. Bayangkan coba seandainya manusia yang menguasai oksigen, bisa-bisa, waduh, yang negara kuat mereka punya oksigen, yang negara miskin semua megap-megap mereka tidak punya oksigen. Nah, perhatikan. Jadi Allah yang mengatur semua itu.
Karena itu yang urusan-urusan yang sifatnya di luar kemampuan kita sudah serahkan kepada Allah, dan kita kerjakan apa yang menjadi wilayah kita, yaitu mentaati Allah, bersungguh-sungguh patuh kepadanya, bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai, sholat, zikir, istighfar, baca Quran. Masya Allah, agungkan Allah SWT, sebarkan kedamaian, kecintaan sama manusia. Itu dia yang Allah ajarkan. Nah, jangan ikut-ikut mengatur alam. Sudah, biarkan Allah yang mengatur semua itu. Karena itu bukan wilayah kita. Maka di sini Allah bercerita tentang alam semesta, bahwa semua ini Allah mengatur dan Allah tentukan sudah ada masanya, dan ini akan berakhir. Maka tugas kita adalah bersiap-siap untuk pindah setelah itu, pindah ke akhirat. Nah sekarang barakallahu, di negara-negara barat, mereka berusaha mencari alternatif, karena mereka menganggap bumi ini akan hancur, dan mereka sudah mulai mencari planet lain, ingin pindah ke sana. Tidak ada hidup selain di bumi, tidak ada. Kalau ingin pindah ke planet itu, dia harus menggendong oksigen, dia harus membawa air ke sana. Di sana tidak ada air. Allah hanya sediakan kehidupan di bumi. Nah ini dia barakallah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini, dan dia akan mengakhiri alam ini sampai tiba waktunya Allah tentukan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu subhanallah Bapak Ibu, setelah itu Allah menunjukkan kepada kita sebuah pemandangan yang luar biasa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, Allah maha mendengar, Allah tempat bergantung semua makhluknya. Ternyata Bapak Ibu, semua makhluk Allah di langit dan di bumi, semua bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya di antara ibadah yang paling Allah sukai, ibadah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Malaikat minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Malaikat, semua makhluk di langit, malaikat minta kepada Allah, minta kekuatan, minta pertolongan kepada Allah SWT, minta ampunan kepada Allah SWT. Manusia yang di bumi minta juga kepada Allah SWT. Dan hebatnya Pak, semua permintaan itu Allah dengar. Coba nih, Bapak Ibu punya anak 10. Punya anak 10, ya? Punya anak berapa, Bu? 10. Hari itu berkumpul semua anak Bapak Ibu di depan Bapak Ibu, 10-10-nya. Lalu semuanya ngomong, minta. Yang ini minta. Semuanya ngomong di saat yang sama. Bukan satu persatu, ngomong semuanya. Ma, aku beli ini, ma, aku beli ini, ma, aku beli ini, ma, aku beli ini. Coba kira-kira gimana, Bu? Pusing ya? Ya Allah, pusing kita. Ini mana yang kita dengerin nih? Sekarang Bapak Ibu coba perhatikan. Di Arafah itu berapa juta manusia berkumpul? 4 juta ya. Di bawah tenda. Dalam detik yang sama, jam yang sama, semua menangis. Masing-masing itu minta. Yang ini minta ini. Masing-masing tidak sama permintaannya. Dan itu Allah mendengar. Allah mendengar. Tidak ada satupun yang tidak Allah dengar. Subhanallah. Ini dia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah, setiap saat Allah dalam peristiwa besar. Yang satu diangkat, satu direndahkan, satu dikasih rezeki, satu dicabut rezekinya. Semua itu diatur Allah. Satu dicabut nyawanya, satu ditiupkan rohnya. Dalam setiap saat. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Subhanallah. Kita ini Bu, Pak Rahmatullah, bukan makhluk yang hidup mandiri. Jadi jangan nih, ini bedanya antara Allah dengan kita. Kalau punya anak mandiri, kita bangga. Masya Allah, anakku yang pertama sudah mandiri loh. Aku bangga dia, gak pernah minta sama saya. Masya Allah, dia gak pernah minta lagi sama saya. Sejak SD dia mandiri. Aku senang sama anak ini, gitu kan? Tapi coba kalau kita kepada Allah, jangan sok mandiri kepada Allah. Nggak doa, Bu, aku sudah mandiri dari Allah. Masya Allah. Ini namanya orang yang tidak tahu diri ini. Makanya salah satu yang Allah benci apa?
seorang yang malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karena itu dulu para sahabat selesai mereka sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau mereka melihat seseorang, langsung pergi di tangannya. Alaysa billahi hajah. Dia tangannya menarik, kau tidak butuh Allah ya. Langsung gitu. Makanya kalau selesai sholat langsung kita berdoa, ya Rabb. Iya karena butuh. Selesai aku ibadah, wa iya karena stain. Langsung aku berdoa. Jadi selesai ibadah, doa. Makanya kita itu sejak kecil di kampung-kampung itu, semua kakek kita, ayah kita itu mengajarkan. Kita selesai sholat, jangan langsung pergi. Doa, duduk dulu. Ini etika. Bukan, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Masya Allah, kayak di bawah karpetnya ada paku. Nggak betah duduk di sini, minta kepada Allah. Berzikir, minta kepada Allah. Itu salah satu keutamaan kita diajarkan selesai sholat agar berzikir, memohon kepada Allah. Nah ini, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah, Allah masih melayani, Allah masih mendengar semua doa-doa kita. Semua yang kita minta, sekalipun makhluk yang di langit minta, yang di bumi minta, Allah mendengar semuanya itu. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang nasib manusia. Coba sebelum kita berlanjut pada ayat berikutnya, kita bertasbih dulu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu. Kita pada bagian akhir dari pengajian kita ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan bahasa lain diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan sebuah hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pemandangan yang paling menakutkan, ketika kita semua dipanggil satu persatu oleh Allah, lalu kita menghadap kepadanya dan kita ditanya amal kita, jam sekian sampai jam sekian apa pekerjaanmu, hari sekian apa perbuatanmu. Semua kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menagih nikmat-nikmat itu. Lalu kita juga nanti akan melewati titian, dan di titian itu ada pertanyaan juga. Allah bertanya tentang usia yang kita dapatkan di golongan itu apa. Allah bertanya tentang masa muda, apa isinya masa muda itu yang kita gunakan. Allah bertanyakan tentang rezeki, dari mana kita dapatkan, lalu untuk apa kita gunakan. Lalu kita ditanya juga tentang ilmu, benar kita telah belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita benarkah kita mengamalkannya. Itu semua adalah pertanggungjawaban di hari kiamat. Inilah makna ayat yang Allah firmankan, sanafrugu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. As-saqalan artinya jin dan manusia. Aku akan menghisap kamu,
Aku akan meminta pertanggungjawaban kepada kamu. Sana furqulakum ayyuhas saqalan, jin dan manusia. Binatang nggak dihisap. Kenapa? Karena binatang tidak punya akal. Karena itu nggak ada pengajian binatang. Belum pernah saya diundang. Pak Ustadz tolong isi pengajian kucing saya. Nggak ada. Karena dia nggak punya akal. Manusia wajib ngaji. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Subhanallah. Di sini kita bahagia. Barakallah. Di sini artinya fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kau beruntung kan? Kata Allah, kau beruntung jadi orang baik kan? Jadi yang tidak baik akan aku azab. Jadi tidak sedih kita jadi orang baik. Kenapa? Karena kita tidak salah jalan. Coba seandainya Allah tidak menghisap, lalu mati begitu saja. Enak dong, yang sibuk dengan dosa, lalu mati, selesai. Yang ahli tahajud, mati juga, selesai. Mana? Nah, hak mereka sama saja. Nah, kata Allah, tidak ada hisapnya. Ini akan dimasukkan hukuman, yang ini akan dimasukkan surga. Ada nikmat kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masih kurang apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir aku tidak tahu. Aku tahu ketika kau bangun di tengah malam. Ketika semua orang tidur, engkau berwudu, engkau bersujud, engkau meneteskan air mata. Aku tahu setiap air mata itu menetes dari matamu. Aku tahu semua itu, dan itu ada nilainya di sisi aku, kata Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya jangan menunggu dilihat orang untuk beramal. Biarkan. Belajarlah beramal justru di saat tidak ada orang yang tahu. Sehingga engkau yakin bahwa aku bersamamu, aku melihatmu. Ini yang harus kamu buru. Karenanya aku bangga, kata Allah, ketika kau bangun di tengah malam itu. Karena itu barakumullah, dalam sebuah hadis, nanti orang-orang yang suka bangun di tengah malam, di saat tidak ada orang tahu, Allah menyediakan ruangan VIP untuk orang-orang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna fil jannati la ghurafa. Sesungguhnya di surga ada ruangan